wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Karena sekali kita ucapkan salawat kepada Nabi, Allah balas 10 kali. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Selanjutnya tuan-tuan tak marah kan? Kan tak bohongi dah. Tak kalau bohongi tak tahu ini. Lambik-lambik datang je ya. Allah musta'an. Sana tak ada nak lambik tu. Tapi boleh dari subuh gas 10 sampai kini. Sudah kajian subuh tadi rapat sampai asar. Nah, sudah asar siap-siap tak kami. Jadi tak mau je lah. Kalau tak nampak semangat tu, contoh-contoh semangat ni lah. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, masih menyambung kaji kita tentang fikih doa dan zikir. Karena doa dan zikir itu adalah amalan yang paling diandalkan, mudah tetapi berfaedah, sederhana tapi sangat bermakna, sedikit tapi pahalanya membukit. Tanaman-tanaman surga ditanam dengan tasbih, takbir dan tahmid. Oleh sebab itu zikir dengan paham maknanya, paham dalalah dan faedahnya pasti lebih mengena daripada zikir yang tidak dipahami dan tidak dihayati. Oleh itu kita belajar tentang fikih doa dan zikir. Karena doa adalah ibadah itu sendiri. Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, dan doa adalah ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya terdapat ketundukan, terdapat ketaatan, dan terdapat tawakal dan penyerahan diri sepenuh kepadanya. Di antara zikir yang paling diandalkan itu, yang paling disenangi, yang paling afdal adalah zikir dengan menyebut al-asma'ul husna was-sifatul ula. Ini adik-adik mana anak ni, cucu-cucu ni. Siapa yang tahu al-asma'ul husna ada berapa? Masya Allah, sini. Masya Allah, 99. Masya Allah, banyak sekali ya. Banyak sekali, Masya Allah. Tafadhal. Alhamdulillah. Baik, siapa yang bisa menyebutkan 5 di antara al-asma'ul husna? 5 nama Allah. Ayo. Siapa? Silakan. Mana? Silakan. Situ je lah, tak apa dah lah. Dia. Ar-Rahman, Mumtaz. Ar-Rahim, Al-Malik. Masalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Muhaimin. Habis. Alhamdulillah. Ini juga ya. Yo, tolong anton ke kakak tu. Masya Allah, tabarakallah. Abangnya ya. Cik kau kirim yang ongkir. Ayat. Alhamdulillah. Jadi nama-nama Allah itu indah,
Indah. Kenapa indah? Karena mengandung makna-makna yang indah. Tadi disebutkannya Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman, sayang? Hah? Ada yang tahu? Apa maknanya? Hah? Tidak tentu ya. Ar-Rahman apa artinya? Artinya bahasa awal. Balik lagi kakak kalau tadi dia Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Hah? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masya Allah. Apa nak menunjuk cakap? Baik. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kalau kita memanggil, menyebut namanya Ya Rahman, apa artinya? Wahai yang Maha Pengasih. Tak mungkin kita menyebutnya dengan yang Maha Pengasih, kecuali kita berharap daripadanya kasih dan sayangnya. Ya Rahman, Ya Rahim. Makanya jadilah zikir yang tak boleh tinggal dalam setiap saat, yang paling utama, yang mendatangkan berkah. Apa itu? Kalau mau makan, baca Bismillah. Mau minum, baca Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Mau tidur, baca Bismillah. Masuk rumah, Bismillah. Tutup pintu, Bismillah. Buka pintu, Bismillah. Belajar, Bismillah. Allah. Dengan menyebut nama Allah, maka diberkahi semuanya. Tahu tak kalian? Di saat di malam hari kita nak tidur, tutup pintu, di kolam pintu tu, di kolam tak boleh, tapi dikunci pintu, tahu ya, baca Bismillah. Kata Nabi SAW, syaitan tak bisa membukanya. Jadi kalau takut ke setan, baca Bismillah. Tutup pintu, Bismillah, dia tidak ikut masuk. Masuk kita rumah, sebut lagi Bismillah, syaitan tak ikut. Kita makan, buka makanan, baca Bismillah, syaitan juga tak ikut makan sama kita. Kalau ikut syaitan dengan kita makan, kira-kira bahaya enggak? Apa dia bahaya? Kenapa bahaya syaitan ikut makan sama kita? Sebut, ada yang tahu salah satu? Oh, biasa dore. Apa ya Pak? Ada yang tahu? Taib. Setan makan tak basuh tangan deh ya. Basuh tangan ya. Lada makanan wana. Yang kedua, makanan kita tidak diberkahi. Makanan kita tidak diberkahi karena dimakan oleh yang jahat. Makanya ada wasiat Nabi SAW kepada kita, jangan la tusahib illa salihan, jangan berteman kecuali yang salih, wala yat'am wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Pertanyaan, ada nggak syaitan yang bertakwa? Yang tahu tunjuk tangan. Ada nggak setan yang bertakwa? Anak jawab, omak tanya oleh. Ada nggak setan yang bertakwa?
Tidak ada. Apa sebab? Kenapa setan tidak bertakwa? Hah? Wih. Setan duoko atau duoko durhaka. Apa makna durhaka? Apa makna durhaka? Tidak mau diperintah. Orang bertakwa? Orang bertakwa mau diperintah oleh Allah. Oleh sebab itu syaitan asal masuk bersama kita mesti merusak kita. Jelas? Awak berkawan, masuk setan di antara kita, merusak kita. Kita sedang sholat, masuk setan, ikut bersama kita, merusak sholat kita. Oleh itu Nabi SAW suruh kita merapatkan saf dengan menempelkan bahu dengan bahu. Habis itu boleh pipi dengan pipi. Bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Jangan tinggalkan ruang untuk syaitan, kata Nabi SAW. Sebab syaitan kalau ikut pasti merusak. Oleh sebab itu maka selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan bismillah. Kenapa bismillah yang selalu ditinggikan? Tidak misalnya bismil malik, kan tadi ada namanya Allah salah satu al-malik, ya, al-quddus, sah? Ada al-quddus, ada al-azim, ada ar-rahman, ada ar-rahim. Kenapa dipilih dengan menyebut bismillah? Ayo, tidak pernah dengar ya? Karena nama Allah yang paling agung, nama Tuhan yang paling agung adalah Allah. Dari seluruh nama, berapa nama itu? 99 ya. 99 yang kita ketahui, yang kita hafalkan sekarang. Nama Allah masih ada lagi nanti yang belum diajarkan kepada kita di dunia, tapi nanti di akhirat akan kita lihat. Dengan syahadat kita berhak melihat Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Apa saya bilang tadi? Saya bilang apa tadi? Allah adalah nama yang paling agung, nama yang paling agung bagi Tuhan kita, bagi Allah SWT. Maka disebut dia dengan lafzul jalalah. Ahsanta. Ini dah sering jawab. Sini. Ini dah berapa kali dia jawabnya, tapi nunjuk tangan tak mau. Masya Allah. Tafadhal. Siapa nama? Siapa nama? Habib deh, ajak nama dia. Siapa yang? Masya Allah. Ada yang suka? Ada yang suka gini? Tidak ada orang. Tidak ada yang suka gini. Apa dia akunya boy? Buang ya sabu ya. Iyalah. Alhamdulillah. Tidak, kalau ada sudah ada bagian yang suka. Ada yang suka? Anda. Sama enggak ya? Dia yang tidak hadir ya. Kalau hadir tadi dapat bagian. Nah, kan insyaallah. Ini ada si koya? Si koyangnya? Di mana? Enggak maksudnya. Maksudnya tidak di kampung, di kampung. Ya. Mungkin ada halangan ya. Sampai salam gak ya, Sampai salam gak ya, So dia kalau ada ayat tadi dapat bagiannya. Khair insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka suka Allah bila diminta dengan nama Al-A'zam ini, dia mesti kabulkan permintaan kita. Makanya dengan menyebut bismillah langsung dapat barakah.
Dengan bismillah langsung dapat maunah. Dengan bismillah langsung dapat wiqayah. Dengan bismillah langsung dapat inayah. Dengan bismillah langsung dapat taufiq. Maka segala sesuatu dengan bismillah Allah mudahkan. Sesuatu dengan bismillah Allah lindungi dari syaitan. Segala sesuatu dengan bismillah Allah berikan keberkahan. Jelas? Jelas? Nah, ada sebab itu. Karena kalimat Allah itu adalah kalimat paling azam. Disebut tadi dengan lafzul jalalah. Apa makna lafzul jalalah itu sayang? Hah? Lafaz yang menunjukkan keagungan. Lafaz yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka dengan bismillah dipilihkan nama ini. Kenapa bismillah? Allah kalimat yang paling azam, yang paling besar, karena mengandung makna daripada al-uluhiyah secara langsung. Apa makna al-uluhiyah? Yaitu kedekatan dan kecintaan yang mendalam, yaitu mensucikan dan mengultuskan. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghambakan diri kepadanya. Dari kalimat at-ta'alluh, yaitu mencintai dengan sepenuh hati, dengan penuh ketundukan kepadanya. Makanya kalimat ini menjadi kalimat yang paling a'zam di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid yang paling didakwahkan oleh para al-anbiya adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu mengajak umat untuk mengilahkan Allah, mencintai Allah dengan beribadah hanya kepadanya. Karena kalau sudah cinta itu hanya kepadanya, kita tidak akan peduli lagi kepada selainnya. Ini karena ada cinta yang berbagi, akhirnya kita tidak ikhlas doa hanya kepadanya. Sehingga gara-gara itu orang tidak mentauhidkan Allah dengan benar secara uluhiyah, sehingga pergi berdoa kepada hamba-hamba Allah, pergi ke kuburan-kuburan keramat para wali dengan alasan mereka orang dekat dengan Allah. Tidak, Allah tidak suka seperti itu. Kalau kau cinta kepadaku, tak perlu orang-orang itu. Jelas? Jadi berdoa kepada Allah lebih disukai Allah daripada berdoa melalui orang lain. Sekarang Ustaz dah bertanya, mana yang lebih afdal? Ananda berdoa untuk ananda sendiri atau minta didoakan oleh Ustaz? Mana lebih bagus? Ahsantum, masya Allah, pintar-pintar semuanya. Berdoa sendiri lebih afdal. Lebih afdal. Kenapa? Ada yang tahu jawabnya? Kenapa? Jawabnya sederhana. Doa ibadah sahih. Mana yang lebih utama, ibadah yang kita kerjakan sendiri atau diwakilkan pada orang lain? Kita lakukan sendiri. Jelas? Yang kita lakukan sendiri lebih utama daripada yang dilakukan oleh orang lain untuk kita. Mana lebih bagus, belajar sendiri atau suruh orang belajar untuk kita? Belajar sendiri, karena amal itu untuk kita. Ini bukan tidak boleh ya, tapi lebih utama kita berdoa langsung kepada Allah daripada minta didoakan oleh orang lain.
Tapi tidak salah kalau kita minta didoakan oleh orang lain yang saleh yang masih hidup. Kok yang masih hidup? Nah, kenapa yang masih hidup? Kenapa yang masih hidup? Orang mati didoakan. Orang mati didoakan, bukan mendoakan. Orang mati, ada pernah nampak orang mati mendoakan? Hah? Kalau masuk kubur, tak bisa doa dia lah. Pernah nampak deh kalian? Orang mati ikut lepas aminkan doa awak ada? Hah? Itu dia. Sang masih di atas buminya tak bisa doa awak dia lah. Apalagi lah masuk kubur. Makanya berdoa itu dilakukan oleh orang yang masih hidup. Oleh sebab itu Nabi SAW hanya mendoakan kita sewaktu beliau masih hidup. Setelah mati tidak. Dia di alam barzakh, beda dengan kehidupan kita sekarang ini. Ma'asyiral kiram, dia hidup dia di alam barzakh, iya. Orang mati kita hidup di alam barzakh, iya, tapi selesai amalnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah daripada mengenali makna al-asmaul husna. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya Allah adalah kalimat lafzul jalalah, a'zamu al-ismul a'zam lillahi ta'ala. Nama Allah yang paling azim, yang paling besar. Makanya dia digunakan dalam segala doa dan zikir kita. Sahih? Mau salat baca apa? Mau salat baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadilah zikir salat terbaik adalah membaca Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Setiap gerakan dengan kalimat Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Sehingga ketika kita tahu Allah yang terbesar, semuanya kecil kita tinggalkan. Makanya kalau sholat, bola kecil, kojok kecil, jabatan kecil, presiden kecil. Dalam sholat ya, sudah sholat barang dalam sholat. Makanya kalau presiden misalnya tidak sholat, berbahaya, tambah kecil dia. Tapi kalau dia sholat, maka dia besar karena membesarkan Allah yang maha besar. Jelas? Ada bedanya dalam sholat presiden dengan rakyat biasa? Ada bedanya? Mungkin presiden tidak mustajab doa, datuk kau mustajab doa kan? Atau nini atau iyalah. Apalagi kalau zalim bulunya, tambah ada mustajab doa. Dia doa Allah malah. Jadi kalau muslim dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian ketika kita mengenali nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, apa di antara nama Allah yang lain? Ar-Rahman tadi sah? Ar-Rahman. Kita butuh enggak kasih sayang Allah? Butuh tak kasih sayang Allah? Butuh. Maka kita menyebutnya dengan Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah sayang kepadaku. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sebab itu kalau kita paham dan makna ini, yang penyayang dan pengasih itu Allah, maka kita tidak akan minta kasih dan sayang kecuali kepada Allah SWT. Dan bahwasanya
Kalau memang kita ingin mendapatkan kasih sayang, syaratnya adalah tunduk dan taat kepada Allah dan beribadah hanya kepadanya. Jadi semua keyakinan ini akan berimplikasi pada ubudiyah kita, pada ketaatan beribadah kita. Sehingga semuanya, kalau antum dalam keadaan takut, ingat Allah yang maha melindungi. Apa nama Allah yang artinya melindungi? Ada yang tahu? Nama Allah yang maknanya yang maha melindungi. Hah? Nah ya, tidak ada. Nanti selepas azan saya sampaikan ya. Dan bagaimana implikasinya pada doa dan ibadah seseorang, ketundukannya pada Allah SWT. Ya, kita dengarkan azan dulu ya. Ya, baik. Allah Allah. Allah Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن Allah Allah. La ilaha illallah. Bismillah.
رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. Taib, kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, menjelang qamat kita lanjutkan sekejap. Tadi kalau kita tahu di antara nama Allah adalah Al-Hafiz, yang maha melindungi, maka akan melahirkan pada seseorang ubudiyah, penghambaan, yaitu ubudiyatut tawakkul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takut hanya kepadanya. Dan subhanallah, dikatakan oleh Al-Fudail ibn Iyad atau selain beliau mengatakan, siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Makanya Nabi SAW, karena takutnya hanya kepada Allah, maka musuh-musuhnya takut kepadanya. Takut kepada Nabi SAW. Nusirtu birru'bi masirata syahr. Musuh dari jarak sebulan perjalanan takut kepada Nabi SAW. Tapi sebaliknya, man lam yakhafillah, siapa yang tidak takut kepada Allah, akhafahullahu min kulli syai', Allah jadikan dia takut kepada segala sesuatu. Bayang-bayang takut je, takut sama bayang. Nampak kesok gaib takut juga kan ya, nampak esok malam takut je, nampak saudara suara takut juga, jelas. Tapi tidak. Makanya ada anak kecil bayangkan dia ni, setiap subuh bahkan sebelum azan sudah menuju masjid, walau jarak rumahnya dengan masjid lebih dari 1 kilo. Jauh tu dokter, jauh, di kampung pulau. Kolam atau taram? Kolam. Lalu apa ini ya? Nang takut yang Allah yang melindungi, Allah yang melindungi. Jadi tidak ada takutnya. Sebab apa? Dia takut pada Allah, sehingga segala sesuatu takut kepadanya. Antum pun takut kayaknya. Pernah dengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kenal? Salah satu keistimewaannya, antu takut kayaknya. Setan takut kepada Umar radhiyallahu anhu. Setan ini takut sama Umar radhiyallahu anhu. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Atau ketika seseorang mengetahui dan meyakini di antara asma'ullahil husna adalah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Kalau dia mendalami ini, meyakini dengan sesungguhnya dalam hati, dia akan tak berharap rezeki kecuali kepada Allah. Apa implikasinya? Dia tak akan mau menjual imannya, menjual agamanya untuk dapatkan rezeki. Jelas? Tidak mau menjual agamanya untuk dapatkan rezeki. Bagi sebagian mungkin hal-hal yang tak penting, tapi bagi dia sangat berarti. Ada 2 orang pekerja di sebuah pabrik kertas milik orang Taiwan. Orang Taiwan, orang Islam enggak ya? Orang Taiwan enggak, memang enggak Islam. Manajer mereka adalah orang Konghucu juga orang. Jadi
mereka dapat dinas luar, dan ketika sedang kembali ke kantor menjelang asar, pas di perjalanan azan muazin di masjid. Kata teman yang satunya, ayo kita sholat dulu di sini berjamaah. Yang satu bilang, kalau kita berjamaah dulu nanti terlambat pulang ke kantor, nanti dipotong gaji. Sebab dalam pikirannya manajernya non muslim. Tentu kalau dia alasannya gara-gara sholat, pasti dia tidak peduli. Sholat urusan Anda. Tapi yang satu tetap sholat berjamaah. Sebab dia yakin di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, Ar-Razik. Pemberi rezeki itu bukan orang Taiwan ini. Pemberi rezeki itu adalah yang menghidupkan dan mematikan orang ini. Bahkan rezeki orang itu juga tergantung kepada Allah. Maka dia tidak takut. Potong-potonglah sebab rezeki Allah yang memiliki. Akhirnya yang tidak singgah sholat tetap terlambat. Ketika masuk kantor belum sholat, apa kata sang manajer, kenapa terlambat? Tentu tidak punya alasan kecuali macet di jalan. Dibilang sholat, dia belum sholat. Ini bilang macet bos. Kalau masalah macet tidak urusan saya, gaji Anda dipotong 2 hari. Kalau gaji sebulan mulai juta dipotong 2 hari, banyak aja. Potong 1 juta, nyemati saya kan. Lewat kalau potong dah. Yang sholat tadi tentu lebih terlambat lagi. Yang lebih terlambat lagi. Kenapa kamu lambat? Bos tadi pas di jalan saya dengar azan. Saya sebagai seorang muslim, saya singgah sholat dulu. Apa kata bosnya? Baik, masuk silakan. Tidak ada potongan. Kena marah pun tidak. Kenapa dia tahu? Karena dia tahu sang pemberi rezeki itu adalah Allah. Jadi dia sanggup apapun risikonya, rezeki saya tidak akan putus. Andainya saya diberhentikan, andainya dipotong, tidak ada masalah. Karena pemberi rezeki itu adalah Allah. Allah maha pemberi rezeki. Ikut nang jang putwi kaji dawa. Oke, ya, Kenia. Contoh kisah nyata juga. Ada seseorang anak muda, ya, melamar kerja di sebuah perusahaan minyak milik orang Amerika. Anak ini tamat dari jurusan perminyakan. Tentu ke minyak lagi kok kan? Chevron atau Caltex namanya. Ketika melamar kerja, anaknya mungkin karena di waktu kuliah ikut-ikut ngaji lah, bajangguik boleh jo. Awak muda lah bajangguik corong tua ya tak? Kan itu tiba lah. Awak muda babinya lah bajangguik boleh. Akhirnya yang pamannya salah seorang dari, termasuk juga salah satu manajer di perusahaan itu, menasihati keponakannya, sebaiknya kamu cukur jenggot itu, sebab yang akan mentes kamu itu langsung orang Amerika. Orang Amerika sudah membuat cap anak muda berjenggot, rajin sholat berjamaah, rajin ke masjid, rajin baca Quran adalah ciri-ciri
teroris yang diikuti oleh orang kita pula. Sahih? Tapi kau jualan tak jual aku sana. Sebab terbukti bukan itu yang membuat orang jadi teroris. Yang membuat orang jadi teroris adalah salah kaji, yaitu mengaji tanpa ilmu. Sehingga kadang-kadang ngaji bondong terompa ke tomah. Bukan ngaji di masjid dapat gaji itu, tapi gaji di jam 2 kate. Tak pernah tengok? Nanti dulu disuruh ambil acunya. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Sedangkan mengaji di masjid dengan Al-Quran dan Sunnah tak akan pernah menjadi teroris. Lihat Nabi SAW menang melawan orang kafir Quraisy di Makkah yang sebelumnya nak membunuh beliau 8 tahun yang lalu. Banyak sahabatnya yang jadi siksa sampai mati. Nabi diburu-buru dan dicari. Iya tak? Tapi ketika beliau kembali ke Mekah, tidak boleh ada darah yang tumpah. Nah, kalau itu yang diajarkan kepada umat, seperti itulah hasilnya menjadi rahmat. Jadi kalau Al-Quran Sunnah dibaca dengan pemahaman sahabat, tak akan ada yang namanya teroris. Cuma masalahnya ngaji dengan orang yang setengah-tengah. Ya, jadi oleh sebab itu kadang-kadang orang salah mengatakan alam. Kembali ke anak muda tadi, menyangkut. Apa kata mamanya, ang cukup jagung dengnya. Kau nak ada temuran. Apa jawaban sang keponakan tadi? Kalau itu syarat saya diterima, mama, biarlah saya tidak diterima. Sebab rezeki bukan hanya di sini. Masya Allah. Udah kaji dong perminyakan le podong itu urusan agama Pak. Ke dia. Uci kaji dah. Kenapa? Kamu bertahan. Diundang pula ustaz untuk meyakinkan keponakannya itu. Sang ustaz tak banyak ambil medangnya. Kan tak wajib dahnya. Saya tidak tahu masalah hukum ustaz. Wajib tak wajib saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah Nabi saya. Siapa Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah mencukur jenggotnya. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Oleh sebab itu, nak hukumnya sunat, nak hukumnya wajib, tapi bagi saya mencontoh mereka adalah wajib. Nak temu kan, tak temu tak ada masalah. Tak diterima tidak ada masalah. Tapi kalau harus saya buang ciri yang menjadi ciri orang-orang soleh ini, mohon maaf mama saya tidak bisa. Tangkawan doang bunyi. Cukup lah dulu berkolah di tembok sepele awal dia anjingnya. Kan ada yang seperti itu kan? Cukup dulu kan tumbuh lihat suak. Kan dia cukur aja dulu. Lalu jawabannya, mama, kalau saya cukur pasti saya diterima. Hah? Enggak dapat mastin dia lah. Juga tidak pasti. Kemudian setelah saya cukur pasti saya masih hidup. Nah, jadi masalahnya bukan masalah jenggotnya tadi. Dia yakin bahwa rezeki itu adalah Allah Ar-Raziq. Bahwa yang memutarbalikkan hati hamba itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang muqallibal qulub. Disinilah ubudiyah itu lahir. Dia tidak akan mengorbankan yang diperintahkan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang juga akan dia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakan wangi dia ustaz, lakan wangi dia ayah jamaah, adik mama, sodok, tapi tetap bertahan. Kalau awak gaya, mau ngak pono panjiku ya, tongko mono, ndak. Ini prinsip. Ya, mungkin bagi sebagian contoh ustaz tadi, seandainya tidak banyak benang ustaz dan nangnya kan, dah masalahnya saya tidak masalah ustaz itu
bukan, saya tak tahu hukum katanya, karena dia hanya tahu bahwa ini adalah sunnah yang dianjurkan Nabi SAW. Nak bawa dosa cukup atau tidak, saya tidak tahu katanya. Tapi yang saya tahu, mengikuti Nabi itu dianjurkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iko sejak kini ngon dan setiap peringatan Maulid Nabi itu ibu doang kan? Untuk mengikut Nabi itu diharuskan. Nak tiada gunung peringati nak jadi dikuilnya. Jadi oleh itu kaum muslimin tetap dia bertahan. Alhamdulillah betul yang uji orang Amerika langsung. Alhamdulillah setelah selesai tes pengumuman nomornya nomor 1 lulus. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Jelas. Ya kenapa takut? Kenapa takut? Karena kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah faedah daripada memahami al-asma al-husna, melahirkan ubudiyah sempurna, ketundukan sempurna kepada Allah tabaraka wa taala. Dan kisah-kisah seperti ini banyak. Nabi kita alaihi salatu wassalam dicari-cari oleh orang Quraisy, dah sampai ke mulut gua itu. Tingginya aku jurang dulu ya. Cik aku ni nampak Nabi Abu Bakar. Tanda jauh aku. Siapa yang melarang mereka aku? Allah. Makanya Nabi sempurna ni katakan, la tahzan innallaha ma'ana. Allah yatawalla salihin. Allah pasti melindungi, mengurus orang-orang yang saleh. Karena di antara namanya adalah Al-Wali, yang mengurus kita, hamba-hambanya. Maka pelajarilah al-asmaul husna, pahami isinya, akan berimplikasi pada ubudiyah kita kepada Allah SWT. Jadi orang-orang itu kok bisa ya kita tidak? Karena mereka paham setiap nama itu ada pengaruh pada jiwanya. Jadi bukan hanya melagukan. Sebagian kita Masya Allah, Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam. Bukan hanya itu, tapi di prakteknya Allah Maha melihat. Ketika kita sadar Allah Maha melihat, di antaranya adalah Allah SWT di antara sifatnya adalah Al-Basir, Maha melihat, la yakhfa alaihi syai', tidak ada yang tersembunyi. Maka yang di tempat tersembunyi manapun kita siap untuk tidak dilihatnya dalam keadaan tidak disenanginya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita mengambil manfaat dari zikir-zikir dan doa kita, sehingga dengan demikian sempurnalah ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Segala cukup demikian dulu. Ya, lain menung-menung nampak dah. Iya. Ada yang ditanya? Nak kau sudah tanya dah, sahabat. Ada yang mau tanya? Tak ada. Baik. Yang dengan Allah tadi. Iya. Nama yang paling baik. Yang paling besar anak. Jadi ada orang berzikir satu jemaah. Allah itu boleh termasuk zikir. Subhanallah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, zikir adalah ibadah, dan ibadah pada hukum asalnya tidak boleh dilakukan kecuali yang ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan Allah sebagai Al-Ismul A'zam,
adalah Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu disampaikannya kepada para sahabatnya. Nah sekarang pertanyaannya, adakah Nabi alaihi salatu wassalam berzikir hanya dengan mengucapkan Allah Allah Allah, atau dipotong lagi kan, tinggal hu. Kalau ada, laksanakan. Tapi sepanjang yang saya ketahui dari setiap hadis dan yang berkaitan dengan zikir dan doa, tidaklah ditemukan dengan silat seperti itu. Silat seperti itu. Oleh sebab itu maka tidak akan ada yang lebih sempurna zikirnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kaum muslimin dan muslimat, dulu para sahabat sebelum bertemu Nabi, mereka beragama atau tidak? Beragama atau tidak? Nah, ada nyobi indah, ada nyobi leiman dia wah. Weh, seorang Quraisy dulu batuhan atau enggak? Lai. Siapa Tuhannya? Siapa Tuhan orang Quraisy dulu? Nabi. Hah? Enggak, itu Majusi lu. Orang-orang Quraisy di Makkah, siapa Tuhan? Enggak. Itu tuh tawasul deh lu. Hah? Allah. Itu aja ayat Quran doa. Wa idza qila lahum, apabila ditanyakan kepada mereka, langit dan bumi, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang ciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka jawab Allah. Makanya orang-orang jahiliyah ada yang bernama Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Jadi Tuhan mereka Allah. Beragama mereka iya. Terus kenapa sesat? Apa dek sosek inyo? Tentu tak pernah sosek. Ini tak pernah sosek jalan. Di apa dek sosek? Hah? Sebab sosek itu dua. Sosek tak tentu jalan. Yang kedua tentu jalan tapi ambil jalan lain. Tak ikut jalan nonjolera. Sosek. Kodu-kodu lu coba kan? Sosek tau dia tak tentu, pernah. Sosek dek memilih jalan lain, pernah kan ya? Ya tak pernah. Kalau tak so ya, mau pergi jodoh so, atau dan so tonton sosek so. Tunjung jika jalan asli tu pilih jalan lain, arah samanya, tapi berkujung, tak basuh. Dan kau tu dah cuba. Padahal biasa di situ kan, tapi tak sosek jo. Apa sebab? Ikut jalan yang tidak kita ketahui, yang tidak ada petunjuk di situ. Oleh sebab itu mereka tersesat, satu karena tidak berilmu, bukan karena tidak cerdas, bukan karena tidak cerdas. Yang kedua, sesat karena tidak mengikuti ilmu. Tidak mengikuti ilmu. Apa contohnya? Mereka sesat karena tidak berilmu. Apa contohnya? Mereka menyekutukan Allah. Mereka menyembah berhala sebagai perantara mereka dengan Allah. Apa contohnya mereka sesat karena meninggalkan ilmu? Mereka tahu
bahwasanya wukuf itu di musim haji di Arafah. Itu sudah maklum. Wukuf itu di Arafah. Lalu orang-orang cerdas mereka berpikir, Arafah bukan tanah suci, bukan tanah haram. Ini tanah haram tapi arti bahasa awak tanah suci. Adalah haram suci ya. Tanah haram maksudnya diharamkan untuk melanggar, diharamkan berbuat zalim, diharamkan buat dosa di situ. Lalu orang-orang cerdas mereka berpikir, bukankah tanah haram lebih bagus daripada tanah halal? Akhirnya mereka pindahkan wukuf ke Muzdalifah. Lebih simpel, lebih dekat, dan di tanah haram. Tersesat tak mereka? Tersesat tak? Masa Cik Madi atau wukuf sosek? Tersesat mereka. Meninggalkan yang mereka ketahui, pindah ke yang tidak mereka ketahui. Tidak ada dasar ilmunya, hanya dasar pendapat dan pemikiran. Dulu mereka awalnya tahu bahwa Ibrahim anti syirik yang membangun Ka'bah. Lalu ada seorang petinggi yang dermawan, kaya raya, pemurah, selalu membiayai jadi donatur kegiatan keagamaan di Mekah. Namanya Amir ibn Lu'ay al-Khuzai. Pergi dia ke Syam, nampak gereja, nampak patung di situ. Batanya uang tak ngeroti ke uang non sosek. Pahamnya? Uang tak tentu jalan, batanya ke uang. Uang tak tentu jalan, batanya jalan ke uang non sosek jalan. Kira hasilnya sama sosek. Pahamnya? Pahamnya? Nabi Isa pernah mewasiatkan kepada pengikutnya, jadikan saya dan ibu saya sebagai Tuhan. Hah? Pernah Isa mengatakan bikin patung saya? Tidak. Mereka ikuti orang Romawi. Uang sosek, uang tidak tentu, batanya ke uang sosek. Romawi sosek tak? Sosek. Batanya lo umat Nabi Isa ke uang sosek. Akhirnya sosek pulonya. Batanya lo tidak ngerti uang Arab ke uang sosek. Akhirnya sosek pulau uang Arab tu gede itu. Oleh sebab itu ikhwani kaum muslimin muslimat, kalau supaya kita jangan tersesat, kata Nabi alaihissalam, laksanakan yang diajarkan Nabi alaihissalam dan tinggalkan semua yang tidak diajarkannya, baik diajarkannya melalui perkataannya atau diajarkan melalui perbuatannya atau diajarkan melalui amalan sahabat yang disetujuinya. Maka kita tidak temukan, maka dengan serta-merta kita tinggalkan. Oh, tidak bisa dosa. Nah, berarti antum tidak seperti Umar. Umar katanya keras, tapi kalau bertemu hadis dia lunak. Umar pernah mengamalkan suatu amalan, lalu ditegur dengan hadis Nabi. Saat itu juga dia cabut, padahal dia adalah pemimpin orang Islam, Amirul Mukminin, Khalifah. Apa sebab? Dia awalnya berijtihad, lalu datang hadis yang bertentangan dengan ijtihadnya. Dia bilang, saya tinggalkan ijtihad saya demi mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang mau enggak antum? Nah,
Mau tak kita untuk mengikut Nabi dengan siap meninggalkan yang tidak diajarkan Nabi SAW? Di sini cinta kita diuji, di sini ubudiyah kita diuji. Kalau siap, alhamdulillah kita akan menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia. Kalau tidak, jangan salahkan nanti Nabi ketika di tepi telaga dia tak terima kita. Malaikat penjaga di tepi telaga Kautsar dilihat oleh Nabi, umat saya masuk. Ternyata di screening, tidak teraplikasi, kartunya tidak teraplikasi, akhirnya ditolak, tidak boleh masuk. Lalu kata Nabi, itu sahabat saya, tanda solat kan ada di situ, tanda-tanda wudhu. Orang Islam kan ada tanda wudhu pada hari kiamat, pembeda dengan umat lain. Lalu kata malaikat yang menjaga pintu masuk, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Jadi mengada-ngada dalam agama itu bukan menambah tinggi derajat, tapi justru menyebabkan kita terhambat untuk masuk dekat kepada Nabi sang pemberi syafaat. Oleh sebab itu kalau tidak diajarkan Nabi SAW, maka saya tidak ragu untuk meninggalkannya, karena yang dalam sunnah Nabi banyak yang lebih hebat daripadanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mungkin perlu anak ingatkan, ada orang yang sampai hilang akal karena zikir, kadang-kadang sampai dipasung. Sah? Oleh sebagian dianggap sebagai jadi wali majzub. Jadi wali majzub, saya bilang tidak. Karena apa? Cinta yang legal tak pernah bikin gila. Zikir yang halal tak pernah bikin orang berubah akal. Jadi kalau ada yang berubah akal terkait zikir, pasti zikirnya tidak legal, tidak syar'i. Sebab tidak ada Nabi seorang pun yang gila gara-gara zikir. Tidak ada sahabat yang gila gara-gara berdoa dan berzikir. Tidak ada satupun orang-orang saleh di kalangan sahabat dan umat-umat Nabi-Nabi sebelumnya yang gila gara-gara mencintai Allah. Dan alhamdulillah tidak ada orang yang gila gara-gara mencintai istrinya. Tapi yang gila tu dia cinta jando lain, tolak jatuh sayang pun tibuh lain kan. Mencintai jando halal apa tidak halal? Weh cuy, jando awak buat tengok-tengok je leh, halal atau haram? Alhamdulillah cuy. Tapi mana ada orang gila jandonya? Lain. Tapi gila bini tidak ada orang kan? Maka tidak ada. Orang yang cinta apapun pada istrinya tidak sampai gila. Sah? Karena cintanya halal. Secinta apapun orang, kalau diterima pinangannya tak akan gila. Bila kau gila? Ketika tidak temu. Kalau tidak temu halal cintanya? Tidak halal. Makanya adalah kebohongan besar ketika ada orang gila gara-gara mencintai Allah digelar sebagai wali majzub. Itu adalah akal-akalan. Akalan untuk melegalkan sesuatu yang tidak dilegalkan. Maka saya katakan, saya punya buku namanya Rawdatul Muhibbin, bukan Rawdatul Muhibbin, Al-Qaulul Mubin fi man istushhida minal muhibbin. Kalau ada nak baca boleh aja nya, enggak apa-apa yang ono nanti halaman mobilnya. Ya, tapi lah tamat dan 2 kali tu. Jadi orang bocornya. Jadi para pecinta yang mati gara-gara cinta, semuanya adalah cinta ilegal. Jalan. Tahu baca semua sama tapi lama dah tu. Jadi kaum muslimin muslimat, catat mah, cinta halal tak pernah bikin gila. Zikir halal tak pernah bikin gila. Itu makanya zikir yang tidak syar'i itu kadang-kadang masuk syaitan di dalamnya.
Nasallallahu alaihi afiyah. Baik. Kok gara-gara ceritanya panjang gitu? Hah? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit.